Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Pernah nggak sih pengen bikin masakan yang bikin enak di perut dan juga mengenyangkan? Video kali ini saya akan coba buat resep sapo tahu yang rasanya mirip banget seperti yang dijual di restoran Chinese food. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang digunakan tentu aja kalau mau bikin sapo tahu harus ada tahu Jepang ataupun tahu telur kayak gini. Ini saya pakai satu bungkus teman-teman. Untuk campurannya saya mau pakai 5 buah bakso sapi. Nanti ini bakso sapinya mau saya potong-potong. Kalau nggak ada bakso sapi bisa diganti dengan bakso ikan ataupun pakai seafood. Pakai udang, cumi, ikan filet ataupun misalnya mau diganti pakai ayam atau daging sapi itu juga enak teman-teman. Ini kebetulan saya ada bakso jadi saya mau pakai bakso aja. Untuk sayurannya saya mau pakai brokoli, satu mangkuk kecil brokoli, kemudian satu buah wortel. Wortelnya sudah saya cuci dan juga saya potong-potong kecil kayak gini teman-teman. Untuk ukurannya bebas, mau potong kecil, mau tipis-tipis, disesuaikan aja. Selanjutnya saya juga mau pakai 6 buah baby corn. Nanti ini mau saya potong-potong juga baby cornnya. Dan juga saya mau pakai jamur kuping. Ini jamurnya kesukaan dede jadi wajib ada. Kalau nggak ada jamur kuping bisa diganti dengan jenis jamur lainnya. Atau misalnya nggak ada salah satu sayuran ini bisa diganti dengan pokcoy, sawi, apapun itu yang ada stok di rumah. Untuk bumbunya ini mudah banget karena saya cuma mau pakai bumbu yang dicincang dan diiris aja. Saya pakai 3 siung bawang putih, seperempat buah bawang bombay yang ukurannya besar, dan sekitar 1 ruas jahe yang udah digeprek. Kemudian saya juga memakai 3 batang daun bawang. Ini mau saya pisahkan antara bagian yang hijau dan juga bagian yang putihnya. Ini bahan utama untuk membuat sapo tahu bakso. Selain bahan-bahan ini, nanti juga pada saat memasak saya akan menambahkan kaldu bubuk, lada putih, dan juga bahan-bahan kecap yang gak boleh ketinggalan. Kayak kecap ikan, kecap asin, saus tiram, dan juga minyak wijen. Itu wajib ada teman-teman. Dan ini rasanya insya Allah mirip banget dengan yang ada di restoran. Kalau misalnya bikin ini berhasil, udah gak usah ke restoran, bikin di rumah aja. Sekarang kita mulai potong-potong dulu perbumbuan atau perbawangan dan juga bahan lainnya, kemudian kita mulai memasak. Pertama saya mau potong dulu baby cornnya. Ukurannya disesuaikan aja teman-teman. Tuh, saya potong menyerong kayak gini. Kalau misalnya mau dipotong memanjang, itu juga boleh. Tuh, kayak gini. Kalau nggak ada baby corn, bisa diganti dengan sayuran lainnya. Pakai buncis juga enak. Ini cocok banget dijadikan sarapan karena bikinnya juga cukup cepat. Dan kalau misalnya dijadikan ide jualan, jadi stok bahan atau sayuran yang cukup keras kayak putren, brokoli, dan juga wortelnya itu bisa direbus terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer yang pesan, lebih cepat pembuatannya gitu. Ini sudah selesai, sekarang kita potong baksonya. Saya pakai 5 buah karena ukurannya cukup besar. Hari ini teman-teman masak apa? Tuh, kayak gini teman-teman. Saya lebih suka bakso sapi dibandingkan dengan bakso ikan. Satu menu nggak usah masak menu lagi karena di dalamnya udah ada protein, ada sayuran. Wah, udah komplit, ada tahunya juga. Enak sekali teman-teman. Wajib coba menu ini. Untuk jamurnya yang ukurannya agak besar, kita potong-potong. Tapi jangan terlalu kecil teman-teman. Kita pilih yang ukurannya agak lebar biar nanti pada saat makan itu langsung hap gitu. Kan ini kecil nih, ini nggak usah dipotong. Jadi yang lebar-lebar aja dipilih, terus dipotong-potong. Jadi nanti pas makan itu nggak usah memotong kitanya. Tuh, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Ini yang ada di mangkuk kecil semua. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita memotong perbawangannya. Untuk bawang bombaynya, ini saya mau potong besar-besar teman-teman. Tuh, kayak gini. Jadi kotak besar. Jadi biasanya kan kalau bawang bombay saya potong kecil-kecil ataupun diiris gitu. Nah, untuk sapo tahu ini saya mau potong besar-besar kayak gini teman-teman. Tuh, jadi kotak-kotak besar kayak gini. Untuk bawang putihnya, ini bisa dicincang ataupun digeprek aja. Kalau misalnya nanti dicincang, kuahnya itu kan nggak rapi gitu. Jadi ada bawang putihnya. Nah, kalau misalnya mau lebih rapi, bisa digunakan minyaknya aja ataupun cukup digeprek. Tuh, kayak gini. Cincang aja, perbumbuannya nggak usah diulek, tapi rasanya juara banget. Nah, ini udah cukup, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita pisahkan daun bawang antara bagian yang hijau dan juga bagian yang putihnya.
Untuk bagian yang putihnya nanti kita bakalan tumis bareng dengan perbawangan lainnya. Saya gitu potong menyerong kayak gini. Jadi nanti ditumis duluan, terus untuk yang bagian hijaunya nanti dimasukkan terakhir sebelum sayurnya diangkat. Itu teman-teman. Nah, nih kayak gini disatukan dengan bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe nanti di awal. Untuk bagian hijaunya nanti terakhir teman-teman. Jadi dipotongnya itu lebar-lebar dan cukup panjang. Ini nanti dimasukkannya terakhir. Nah, jadi nanti perbumbuannya untuk bawang putih, jahe, bawang bombay, dan juga daun bawang yang bagian putihnya ini ditumis terlebih dahulu. Sekarang kita mulai memasak. Kita goreng dulu tahunya. Panaskan minyak, ini kita cek. Nah, ini kalau misalnya udah ada gelembung-gelembung kayak gini, minyaknya udah cukup panas, baru kita goreng tahunya. Tunggu sampai satu sisinya matang, baru nanti kita balik. Gitu. Ini kan rapuh sekali, takutnya kalau terlalu banyak dibolak-balik nanti jadi hancur. Pada saat menggorengnya boleh ditutup juga, kemudian kita balik. Hati-hati teman-teman. Lagi ini udah cukup, mau saya matikan kompornya, kemudian menggunakan minyak yang sama kurangi porsinya, kita tumis perbawangannya. Ini tahunya sudah saya angkat, kemudian minyaknya juga udah saya kurangi. Sekarang kita tumis perbawangannya. Kayak gini, tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Kalau yang nggak suka jahe bisa di skip teman-teman, jadi nggak usah pakai jahe. Cuma kalau misalnya pakai seafood atau misalnya yang berbau ikan, daging, saya sarankan untuk tetap memakai jahe. Ini kan saya pakai bakso sapi gitu ya, jadi saya pakai jahe. Ini tunggu dulu sampai wangi dan layu. Kalau udah kayak gini, kita masukkan dulu wortelnya dan juga putren, karena kan lebih keras. Tuh kayak gini. Baru nanti kita susul dengan bahan lainnya. Agar matangnya lebih cepat, kita tambahkan juga air teman-teman. Tambahkan secukupnya. Kalau saya suka kuahnya yang agak banyak, jadi nanti kita kentalkan kembali dengan menggunakan larutan tepung maizena ataupun dengan larutan tepung tapioka. Masukkan air kayak gini. Cek wortel dan putrennya, ini udah cukup setengah matang. Kemudian kita masukkan bakso sapinya masuk, dan juga brokolinya. Jadi kita masak bahan-bahan yang keras terlebih dahulu. Nah kayak gini. Kalau misalnya airnya kurang boleh ditambahkan lagi teman-teman. Aduk dulu sebentar. Ini kayaknya airnya kurang, saya mau tambahkan dulu. Saya tambahkan airnya kayak gini. Saya suka yang berkuah-kuah, jadi nanti dimakannya itu dengan kuahnya aja udah enak pakai nasi putih. Baru kita kasih bumbu teman-teman. Kita pakai kaldu bubuk. Masakan kali ini saya nggak pakai garam, tapi garamnya diganti dengan kecap asin. Jangan lupa lada putih, kemudian kecap asin nih. Jadi nggak usah pakai garam, pakai kecap asin aja kayak gitu. Kemudian saus tiram, ini banyak banget sih persausannya atau bumbunya, cuma ini enak sekali. Kemudian kecap ikan, ini juga yang bikin enak teman-teman, kecap ikan. Kan udah ada kecap ikan, udah ada kecap asin, jadi nggak usah pakai garam. Saya mau pakaikan sedikit gula putih. Kalau yang nggak suka di skip aja atau diganti dengan sedikit gula merah biar rasanya lebih balance. Nah udah kayak gitu. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan semua sayurannya matang. Baru nanti kita masukkan sisa bahan lainnya kayak jamur, tahu,
dan juga daun bawang serta sedikit minyak wijen. Kalau rasanya udah pas, baru kita kentalkan airnya menggunakan larutan tepung tapioka. Ini brokolinya udah mulai matang, baksonya juga udah matang. Sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan sisa bahan lainnya. Saya masukkan jamur. Kalau masak jamur ini kan nggak terlalu lama teman-teman. Jadi bentar aja udah diangkat deh. Terus tahunya juga masuk. Ini sapo tahunya. Kayak gini. Daun bawang. Aduk dulu. Kayak gini. Wah, jadi satu wajan ya. Cuma ini saya suka banget jadi bisa digadoin. Saya suka sekali sayuran. Kayak gini. Tunggu dulu sampai mendidih, baru kita tambahkan minyak wijen. Ini udah mendidih. Tuh kayak gini udah tercampur rata juga. Sekarang kita tambahkan minyak wijen teman-teman. Ini wajib ada sih minyak wijen. Jadi bikin masakannya tambah enak dan tambah wangi. Kalau saya suka sekali minyak wijen. Aduk-aduk dulu. Tes rasanya, kalau udah pas kita larutkan dengan larutan tepung tapioka. Kalau nggak ada tepung tapioka bisa menggunakan tepung maizena juga ya. Tingkat kekentalannya bisa disesuaikan. Tuh ini udah cukup kental teman-teman, lihat, Masya Allah kuahnya enak sekali, udah kental banget. Kalau udah kayak gini, baru kita matikan kompornya, lalu bisa disajikan dengan nasi hangat. Sapo tahu bakso ala resto udah jadi. Buat yang pertama kali bikin, ini resep anti gagal, insya Allah 100% sukses. Kuahnya yang gurih ditambah dengan tahu serta sayuran dan juga bakso, enak banget, cocok sekali dijadikan sebagai menu harian. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya sampai selesai dan jangan lupa review. Bye.